يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para jamaah hadirin dan hadirat yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di masjid yang kita cintai. Masjid yang mudah-mudahan senantiasa memberikan cahaya iman kepada kita, Masjid Nurul Iman. Tentunya cahaya tersebut tidak datang kecuali dari ajaran Allah dan Rasul-Nya, datang dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, baik nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat taufik, sehingga kita masih diberikan oleh Allah keimanan, sehingga kita masih diberi oleh Allah keteguhan di dalam agama Islam ini. Dan janganlah kita wafat kecuali dalam kondisi beriman kepada Allah, di atas agamanya, di atas Islam yang benar yang datangnya dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga beliau, para sahabat beliau radhiyallahu anhum wa radu'an, dan juga para pengikutnya sampai hari kiamat kelak. Kaum muslimin dan muslimat ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di malam hari ini kita akan kembali membaca karya ulama, termasuk dari karya ulama yang monumental, yang klasik dalam masalah akidah Islamiyah, ya, karya Syekh atau Al-Imam Muhammad bin Ibrahim Abu Ismail Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu rahmatan wasi'ah, yang sudah kita jelaskan bahwasanya Imam Muzani ini adalah pentakrir, penetap akidahnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah ulama kenamaan dan termasuk dari ulama senior dalam mazhab Syafi'i, termasuk dari ulama senior dalam mazhab Syafi'i. Maka barang siapa yang mengaku sebagai pengikut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah,
di dalam masalah furu'iyah atau masalah cabang-cabang agama, masalah fikih, masalah muamalah dan seterusnya, masalah ibadah, maka hendaknya dia menjadi pengikut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam akidahnya, ya, di dalam akidahnya. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, saya bawakan taklid atau penjelasan dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, seorang ulama guru besar di Masjid Nabawi dan di kota Madinah yang masih hidup. Beliau mengatakan, tidaklah seorang betul-betul mendapatkan atau menjadi pengikut Nabi SAW di atas petunjuknya dan sunnah-sunnahnya kecuali dengan menyesuaikan, harus sesuai akidahnya dan amalannya sesuai dengan Nabi SAW. Seorang tidak dikatakan betul-betul menjadi pengikut Nabi SAW sampai dia di dalam keyakinan, dalam perkara keyakinan atau perkara akidah dan perkara muamalah, perkara ibadah, itu harus sesuai dengan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad. Maka barang siapa yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam bab muamalah, di dalam ibadah, akan tetapi dalam sisi keyakinan atau akidah tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sesuai dengan akidahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak dikatakan telah menyesuaikan dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sempurna. Maka dia tidak menjadi betul-betul pengikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia cuma baru ngambil masalah muamalah saja. Tapi dalam akidah kalau tidak sesuai dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, keyakinan dan akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tentunya, maka dia tidak sempurna keimanannya, tidak sempurna ittiba', yaitu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah-sunnahnya, sampai hatta yantahija sunnata fil i'tiqadi wal amal, sampai betul-betul dia menjadikan di dalam mengikuti sunnah itu dalam masalah akidah dan juga dalam masalah amaliyah, dalam keyakinan dan juga dalam masalah ibadah, harus dua-duanya. Dalilnya apa? Ya, yang menunjukkan kita harus mengikuti dalam masalah akidah, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keyakinan kita, harus mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh mengikuti selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh mengikuti akidahnya selain akidahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillah, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mendahulukan dirimu di hadapan Allah dan Rasulnya. Jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Janganlah engkau mendahului Allah dan Rasulnya.
Berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam memaknai ayat di atas, janganlah engkau mendahului Allah dan Rasulnya, itu maksudnya bagaimana? Maka beliau mengatakan fi bayani makna al-ayah al-mutaqaddimah, fa ayyu taqaddumin ablaghu min taqdimi aqlihi ala ma ja'a bih. Beliau mengatakan, mana yang lebih parah dari orang yang mendahulukan akalnya atau pikirannya atas apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Jadi tidak boleh mendepankan akal kita ketika ada nas atau dalil dari Allah, dari Al-Quran maupun dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah akidah dan yang lainnya. Ulama salaf mengatakan, la taqulu hatta yaqul, janganlah kalian berkata sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata. Dalam masalah-masalah hal yang gaib, masalah akidah, masalah agama, jangan pernah ngarang-ngarang, maksud. Jangan pernah apa? Bikin-bikin. La taqul hatta yaqul. Jangan kalian ngomong sembarangan, asal ngomong sampai memang betul itu datang dari Nabi, ada ucapannya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada ajarannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala taf'alu hatta yu'mar. Dan janganlah kalian beramal, janganlah kalian berbuat sampai kalian diperintahkan. Ini dalam akidah dan juga dalam ibadah. Ya, jangan mau buat ibadah-ibadah selain dari apa yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah ada perintahnya, namanya ibadah itu datangnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bentuknya adalah perintah atau anjuran. Kalau tidak ada perintah atau anjuran, berarti bukan ibadah. Ya, berarti bukan ibadah. Wa ma'lumun qat'an anna man qaddama aqlahu aw aqla ghairihi ala ma ja'a bihi fa huwa a'san nasi li hadzal nabi. Maka sungguh diketahui pasti, barang siapa yang mengedepankan pikiran atau akalnya atau pikiran atau akal orang lain di atas atau mendahulukan pikirannya atau akalnya dan pikiran atau akalnya orang lain, mendahulukannya di atas tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini orang yang paling bermaksiat kepada Nabi, adalah orang yang paling durhaka kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia orang yang pertama yang melampaui Allah dan Rasulnya, mendahului Allah dan Rasulnya. Jadi masalah agama ini bukan perkara akal-akalan, ya. Dia harus datang dari Allah maupun dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, harus ada petunjuknya. Jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian Al-Imam Al-Muzani baru menyampaikan, ya, jawaban dari pertanyaan yang dilemparkan kepada beliau ketika harus menjelaskan tentang akidah beliau, yang merupakan akidah pendahulu-pendahulu beliau, yang merupakan akidahnya guru-guru beliau, yaitu Imam Asy-Syafi'i, ya, yang akidahnya para imam-imam yang lain, yaitu Imam Abu Hanifah, yaitu Imam Malik bin Anas, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu Imam Ishaq bin Rahuyah, yaitu Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Fudail bin Iyad, dan yang lain-lainnya. Maka beliau menjelaskan yang mereka tidak ada perselisihan di dalam masalah usul,
pokok-pokok keyakinan, pokok-pokok agama yang mereka semua mengambil dari para sahabat ridwanullahu alaihim ajmain, yang tidak ada perselisihan di antara mereka dalam masalah akidah. Jadi sudah kita sebutkan bahwasanya kalau ada perselisihan dalam masalah akidah, pasti datangnya bukan dari Allah. Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya akidah, agama itu datang bukan dari selain Allah, pasti akan banyak perselisihan, pertentangan. Ya, pertentangan artinya suatu yang saling berlawanan. Namun dalam masalah akidah, masalah pokok agama, tidak ada pertentangan, perselisihan di antara para a'immah, para imam, para salafus saleh, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Tidak ada perselisihan. Adapun masalah ijtihadiyah, yaitu pada masalah hal-hal yang ijtihadi sifatnya, yang seorang boleh berijtihad, ya, karena itu adalah masalah ijtihad, baik masalah furu'iyah, cabang-cabang agama, masalah fikih dan seterusnya. Imam Syafi'i mengatakan sunnah kunut misalnya. Imam Abu Hanifah mengatakan tidak kunut, ya. Imam Malik mengatakan iya kunut juga. Imam Ahmad mengatakan tidak kunut. Ini masalah furu'. Boleh-boleh saja mereka berselisih, ya, sesuai dari ilmu yang sampai kepada mereka, hadisnya. Adapun masalah keyakinan, masalah yang gaib, tidak ada ijtihad di sana. Oh, menurut imam ini, ya, begini kalau di akhirat. Enggak, menurut imam ini seperti ini, berselisih. Enggak ada perselisihan di antara mereka. Bisa dipahami. Jadi perselisihan di antara mereka batasnya adalah masalah ijtihadiyah, masalah yang boleh seorang berijtihad. Yaitu masalah-masalah furu', perselisihan masalah hak waris, ini dapatnya berapa kalau kakek, ya, masih hidup. Di antara para sahabat juga berselisih tentang haknya kakek misalnya. Ada yang mengatakan 1/6, ada yang mengatakan sisanya semua dan seterusnya. Ini masalah furu', bukan masalah akidah. Dan seterusnya dan seterusnya. Maka Imam Al-Muzani mengatakan, fa innaka sa'altani an uwaddiha laka minas sunnah. Sungguhnya engkau menanyakan kepadaku untuk aku menjelaskan suatu dari perkara sunnah. Masuk sunnah di sini adalah akidah. Ya, maksudnya sunnah kata Imam Al-Muzani di sini adalah masalah akidah, karena di zaman itu ya akidah itu disebut sunnah. Para imam-imam yang lain juga menulis tentang kitab-kitab akidah dengan nama kitab sunnah, namanya kitab sunnah. Seperti As-Sunnah li Ibnu Abi Asim, kitab akidahnya punya Ibnu Abi Asim, namanya As-Sunnah. Ada Syarhus Sunnah yang terkenal, Syarhus Sunnah karya Imam Al-Barbahari, itu juga disebut sunnah. Maksudnya sini adalah akidah, ya. Wa tusammal kutubul musannafa fil usuliddin aidan al-aqidah awal i'tiqad, dan juga disebut kitab-kitab karya-karya di dalam Islam yang menjelaskan tentang pokok-pokok agama disebut dengan kitab akidah, ya, keyakinan. Al-i'tiqad, keyakinan, yang berasal dari kata al-aqd, ikatan, ya kan, orang akad nikah itu mengikat. Akidah artinya adalah ikatan, li'annal muslim yaqidu 'alaiha qalbahu min duni syakkin aw irtiyab. Kenapa akidah disebut akidah? Karena seorang muslim mengikat hatinya dengan keyakinan tersebut tanpa ada keraguan-raguan. Dalam masalah akidah enggak boleh ragu-ragu. Ya, enggak boleh ya ada ragu-ragu. Nanti di alam barzakh, di kuburan, di azab, ada azab kubur, ada nikmat kubur, enggak ya, enggak boleh ragu. Ya, harus kita yakin di sana ada nikmat kubur, di sana ada azab kubur, karena Allah memberitakannya. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya.
Ya, di alam barzakh Allah menampakkan kepada Fir'aun dan bala tentaranya yaitu api neraka di setiap pagi dan sore. Ada dari zamannya Fir'aun mati sampai sekarang, sampai hari kiamat mereka disiksa. Itu datang dari Al-Quran. Maka kita harus yakini, tidak boleh ada ragu. Adanya jannah wan nar, ada surga dan neraka, tidak boleh ragu karena datangnya dari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang menunjukkan bahwasanya ya akidah itu bahasa dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'taqitu qalbu muslimin ala thalathi khisalin illa dakhala al-jannah. Tidaklah seorang hati seorang muslim yang hatinya terikat atau diikat dengan 3 perkara pasti akan masuk surga. Qala qultu mahi, maka dikatakan aku bertanya apa itu? Ikhlasul amal. Maka Nabi SAW menyebutkan yang pertama yaitu mengikhlaskan amalan. Wan nasihatu li ulatil amri, kemudian menasihati kepada para pemimpin kaum muslimin. Waluzumul jamaah, dan juga senantiasa berpegang teguh dengan jamaah kaum muslimin. Maksudnya di sini jamaah apa? Bukan jamaah kelompok-kelompok, sekte-sekte, sempalan yang punya amir masing-masing, bukan jamaah-jamaah yang namakan dirinya jamaah, bukan. Maksudnya adalah kaum muslimin, tidak keluar dari jamaah kaum muslimin semuanya. Ya. Seorang akan selamat dan akan dimasukkan surga apabila hatinya terikat dengan ikhlas, kemudian juga senantiasa berusaha menasihati para pemimpin dan juga senantiasa berpegang teguh dengan jamaah, yaitu senantiasa berjamaah, tidak menyendiri, senantiasa bersama kaum muslimin. Fa inna da'watahum tuhitu min waraihim, karena dakwah atau doa mereka semuanya ada di belakang orang-orang yang mengikhlaskan amalan, yang senantiasa menasihati para pemimpin dan juga orang-orang yang setia dengan kaum muslimin. Kemudian Nabi SAW mengatakan, faman kanatil akhiratu niyatuh ja'alallahu ghinah fi qalbihi wa ja'a syamlahu wa atadid dunya wa hiya raghimah. Barang siapa dunia adalah menjadi tujuan hidupnya, barang siapa akhirat adalah sebagai niatannya di dalam kehidupannya, maka Allah akan jadikan rasa cukup ada di dalam hatinya, dan juga akan semua daya dan upaya dikumpulkan rasa cukup itu untuknya. Wa atadid dunya wa hiya raghimah, sedangkan dunia itu akan mendatanginya dengan mengibahkan diri, meminta untuk diterima. Ini bagi orang-orang yang hidupnya adalah mencari akhirat, memikirkan akhirat. Maka apa? Allah akan cukupkan rezekinya, kebutuhannya, dan hatinya senantiasa merasa cukup. Yang jadi masalah adalah bukan banyak dan sedikitnya harta, tidak. Yang jadi masalah adalah hati ini merasa cukup atau tidak merasa cukup. Ada orang yang diberikan rezeki sedikit cukup, maka bahagia. Ada orang yang diberikan rezeki banyak, kemudian dia merasa cukup, ya lebih bahagia. Ada orang diberikan rezeki banyak tapi nggak pernah merasa cukup, maka tidak akan pernah merasa bahagia. Wa atadid dunya wa hiya raghimah, datang dunia kepadanya dengan
Dunia itu menghibah mendatanginya, tolong diterima, tolong ini diterima, nggak bisa nolak lagi. Dan rezeki itu ya datang tidak bisa ditolak, tidak bisa ditolak. Memang jatahnya sudah. Ya, kayak orang itu terima jatah, ya nggak bisa ditolak, yaitu rezeki. Maka dia merasakan kebahagiaan. Ya, hidupnya di dunia maupun di akhirat. Wa man kana di dunya niyatuh barakallahu alaihi syamlah wa ja'ala faqruhu baina 'ainaihi wa atati dunya illa ma qudiralah. Barang siapa yang tujuan hidupnya adalah cuma dunia saja, dunia, nyari dunia, ngumpul dunia dan seterusnya untuk dunia, maka Allah akan cerai beraikan usahanya. Dan Allah akan jadikan kefakirannya ada di depan matanya. Merasa fakir, merasa nggak pernah puas tadi, kurang terus. Sedangkan dunia datang untuknya itu sekedar apa yang telah ditakdirkan, nggak bakal bertambah, nggak bakal lebih dari apa yang sudah ditentukan oleh Allah untuknya. Mau kerja siang malam tidak pernah tidur selama bertahun-tahun, rezekinya cuma itu ya itu, nggak bakal lebih, nggak bakal. Jadi enak mana coba? Ya, orang yang tujuannya akhirat, dunia dapat, atau orang yang tujuannya dunia, ya dapat sesuai dengan apa yang memang ya jatahnya dia, tapi akhiratnya nggak dapat. Mana kira-kira yang dipilih? Tentu orang yang berakal pengen dua-duanya, nggak mau cuma hidup ya yang sekali ini disia-siakan cuma hal yang capek, lelah, letih cuma di dunia saja, tapi di akhirat dia sengsara waliyadzubillah. Makanya kita harus belajar Pak jamaah rahimani wa rahimakumullah, biar tahu jalan-jalan menuju akhirat. Ya, ajarannya Nabi SAW dari perkara-perkara yang sangat penting, pokok-pokok agama kita harus paham untuk menuju akhirat. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian ada ucapan Ibnu Taimiyah. Beliau menukilkan atau beliau mengatakan laisal i'tiqadu li wala liman huwa akbaru minni balil i'tiqad yu'khadhu 'anillahi subhanahu wa ta'ala wa rasulihi wa ma ajma'a 'alaihi salaful ummah. Akidah ini bukan dari kita sendiri, tidak. Kata Ibnu Taimiyah, akidah Islam bukan ciptaan kita sendiri. Kita tahu ya karena kita yang menciptakan, tidak. Wala liman huwa akbar, bukan juga dari para pembesar-pembesar yang sebelumku. Akan tetapi akidah ini diambil dari Allah dan Rasulnya. Keyakinan kita bersumber dari Allah dan Rasulnya, dan yang disepakati oleh para generasi umat ini, yaitu para sahabat, yaitu para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Akidah itu sumbernya dari sana. Ya, maka yang mau murni ambil agama dalam masalah-masalah keyakinan harus ambil ke sumbernya. Ada, ya ada ini, termasuk yang kita pelajari ini, buku yang ditulis dari zaman ya 13 abad yang lalu masih ada sekarang, alhamdulillah masih ada. Kan ilmu diwariskan, Pak. Ilmu itu wariskan. Inilah kita pelajari. Antum belajar kitab ini, saya juga ngambilnya dari guru saya yang di Madinah, kemudian guru saya ngambil seterusnya sampai penulis kitab ini, nyambung. Ya, ilmu itu bersambung. Jadi bukan lagi dongeng, bukan lagi apa menghayal atau tidak. Ya, memang ini sumbernya ada, diambil dari para ulama sebelum kita, seterusnya sampai ya datangnya dari para generasi yang utama umat ini, itu para sahabat yang mengambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian ucapan beliau Al-Imam Al-Muzani, amran tusabbiru nafsaka 'anit tamassuk bih, perkara yang menjadikan engkau akan lebih bersabar, berupaya untuk sabar, dirimu akan bersabar untuk berpegang teguh dengannya. Nah ini, orang yang mau berpegang teguh dengan agama harus belajar tentang akidah. Orang yang mau berpegang teguh dengan agama harus tahu tentang akidahnya. Ya, tusabbir liyubayyana anna al-'abd al-muslima fi qadmi talatumil fitan wa qattati syubhati wasyururi ahwaju ma yakunu lis-sabr. Jadikan akidah, kita belajar akidah itu menjadikan kita lebih bersabar. Kenapa? Kehidupan manusia itu senantiasa diambang ya di antara ujian-ujian kehidupan, syubhat, fitnah-fitnah, keburukan-keburukan yang harus kita lalui dengan sabar. Ya, kita harus tegar di atas agama ini dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain dan tidak bukan didapatkan dengan cara bersabar. Bi fi'lil asbabil mu'ina alaih, yaitu dengan cara menjalani sabar ini ada caranya. Ya, sebab-sebabnya dalam kita menghadapi ujian-ujian dunia dan syubhat, pemikiran-pemikiran yang syubhat, yang rancu, yang menyesatkan dan seterusnya. Banyak aliran sekte-sekte sesat. Nabi SAW menyebutkan berapa? Umat ini akan terbagi 73 golongan. Semuanya di api neraka kecuali satu, Pak. Kecuali satu. Jadi yang selamat cuma satu. Yang 72 itu semuanya masuk neraka. Mengerikan. Maka dalam kita berupaya untuk selamat dan menjadi golongan Taifah Mansurah, golongan yang ditolong ini, kita harus belajar akidah kita. Mustahil seorang akan menjadi golongan yang ditolong, golongan yang akan selamat tanpa dia mengenal tentang akidah Islam yang benar. Kenapa banyak orang mengatakan ini akidah Islam, akidahnya imam ini, imam itu, tapi semuanya bohong. Semuanya tidak berdasarkan ya dalil dan pemahaman para pendahulu kita. Ya, cuma sekedar untuk narik orang untuk mengambil harta orang dengan cara batil, diikat mereka dengan akidah-akidah yang sesat, disimpangkan mereka dari pemahaman yang benar. Waliyadzubillah. Ketika ada pelajaran akidah, kita semangat datang, karena nggak semuanya orang, bahkan para pembesar, ya orang-orang yang dianggap besar misalnya, belum tentu mereka paham tentang akidah Islam. Karena ini termasuk materi yang minim dibahas. Dan kalau bisa dikatakan bahwasanya akidah-akidah yang menyebar di kaum muslimin sekarang kebanyakan sudah bukan murni lagi, kebanyakan sudah, maksudnya bukan murni, sudah campur aduk dengan ya akidah-akidah mutasawwifah, ya mutasalsifah, tasawuf maupun filsafat. Itu nggak lepas dari itu. Kalau kita nggak benar-benar belajar, ketika ada kajian seperti ini, semangat datang, ya kita nggak ragu lagi sumbernya dari guru-guru kita. Ya, dan alhamdulillah sebagian para pemuka-pemuka yang dahulu ada di jalan ya tersesat, akidah yang menyimpang bukan dari Islam, alhamdulillah mereka mulai rujuk ketika belajar akidah Islam. Oh, ini benar, baru akidah yang benar. Jadi selama ini puluhan tahun dalam kubangan kesalahan dalam memahami agama Islam, sehingga terkungkung dalam ya pemahaman sekte-sekte yang tidak benar, sekte-sekte yang sesat, sekte-sekte yang mengungkung mereka ya sehingga jauh dari akidah yang benar. Porosnya orang mau beramal baik, amal soleh, harus akidahnya benar dulu. Kalau akidahnya nggak benar, susah dia mau beramal soleh.
Karena dia intinya, ya kan? Dia jauharnya, dia sebagai apa istilahnya? Kalau dalam hati itu ada pokok intinya dia. Ya, kalau itunya benar, maka benar insya Allah amalan-amalannya. Kalau itunya salah, akidahnya salah, pemahamannya salah, maka nggak karuan sudah amalannya, menyimpang-nyimpang. Ya, sudah pernah kita singgung tentang akidahnya orang tasawuf, orang sufi yang meyakini wali-wali itu bisa mengatur alam semesta. Ada wali kutub, ada wali setiap qoroh, setiap benua satu-satu ada walinya yang mengatur perwalian. Wah, itu ngawur semua, itu dari filsafat Yunani ternyata, bukan dari Islam. Filsafat Yunani itu kapan? Ya sebelum Masehi, sebelum Islam datang, sudah sangat kuno. Kemudian disadurlah ya akidah-akidah seperti itu masuk di dalam kalangan kaum muslimin, dianggap itu akidah Islam, padahal sama sekali bukan dari Islam. Yang pertama menjadikan seorang bersabar yaitu ad-du'a lillah, berdoa kepada Allah. Wa ilhah alaihi bitaufiq, memohon, meminta sungguh-sungguh untuk mendapatkan taufik, petunjuk, dan dilindungi dari berbagai macam fitnah. Yang juga doa kita juga meminta ats-tsabat ala din was sunnah. Kita meminta kepada Allah agar kita ditegarkan di atas agama ini dan di atas sunnah Nabi SAW. Nabi SAW dalam redaksi doa-doanya yang paling sering beliau sebutkan, yang beliau panjatkan, doanya apa? Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikan hati, tsabbit qalbi ala dini, teguhkan, kukuhkan, kuatkan hatiku di atas agamamu. Siapa yang berdoa? Nabi aja minta keteguhan. Kok kita nggak pernah minta keteguhan? Ya. Kemudian Ummul Mukminin Ummu Salamah mengatakan, ya Rasulullah, awa innal quluba tataqallab, apakah benar hati itu berbolak-balik wahai Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, ya na'am, innal quluba baina usbi'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa ya. Sungguhnya hati seorang hamba itu di antara dua jemari Allah, yang Allah bolak-balikan sesuai dengan kehendaknya. Fa insyaallahu azza wa jalla aqamah wa insya'a zagha. Allah kehendaki hati itu akan diteguhkan tetap, dan kalau Allah kehendaki dia akan dibalikkan dan disesatkan. Karena yang memberikan petunjuk siapa? Allah. Yang menyesatkan siapa? Allah juga. Ya, makanya kita minta sama Allah, ihdinas siratal mustaqim. Mintalah petunjuk jalan kepada jalan yang lurus. Senantiasa kita agar ditetapkan, agar kita wafat juga di atas agama yang lurus, tidak dibalikkan kepada jalan kesesatan. Waliyadu billah. Yang kedua, dirasatul kutub al-i'tiqad allati allafa ulama al-sunnah al-mabni ala nususil wahyain. Mempelajari buku-buku akidah yang dikarang oleh para ulama al-sunnah, ya, yang dibangun pemahamannya, buku-bukunya di atas as-sunnah, sunnah Nabi, dan di atas Al-Quranul Karim. Maka para ulama sepakat, ya, para ulama semuanya sepakat bahwasanya hal yang paling membantu setelah berdoa kita belajar tentang masalah akidah ini dari mana? Dari sumbernya, dari karya-karya ulama yang terpercaya yang berdasarkan wahyu Al-Quran maupun As-Sunnah. Kemudian juga su'alu ahlul ilmi, bertanya kepada ahlul ilm, amma yushkilu min a'dhamil asbabil mu'inah ala tasabbur as-sunnah. Kemudian bertanya, kalau nggak paham tanya, Ustaz ini apa, Syekh ini apa, imam ini apa, dan seterusnya, ya, agar kita paham tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa tara'u bihi anka syubhabil aqawil, dan akan menepis dari syubhat-syubhat, ya, wa muhdatsatil dhalin, dan ucapan-ucapan ahlul dhalal, orang-orang yang tersesat. Makanya harus belajar. Ya, ini baru muqaddimah, insyaallah kita akan pelajari lagi di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah
berikan umur yang panjang, ya, kesehatan. Sedikit demi sedikit kita akan pelajari tentang akidah yang murni ini, ya, akidah yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, ya, dengan pemahaman yang benar, yang tidak ada keraguan di dalamnya, ya. Kalau antum pernah belajar akidah kemudian tidak sesuai dengan ini, tanyakan, ya. Apabila itu syubhat, kita akan coba urai syubhat, ya, atau kesamaran tersebut. Dialog, ajak dialog. Kalau antum, ya, pernah belajar tentang akidah-akidah yang menyimpang, datang ke ustaz, saya butuh dialog, punya waktu nggak? Datang. Bahkan ada ustaz-ustaz, ya, mantan-mantan seperti yang tarafnya ustaz pun dialog sama kami, dialog. Ini keimanan akidahnya, ini benar nggak, ini benar nggak, dan seterusnya. Kita akan timbang dengan akidah yang kita pelajari dari para guru kami, ya, dari kitabnya. Nggak cuma ini kami belajar akidah, ya, ini baru kitab kecil, satu kitab. Banyak kita belajar akidah, cuma nggak mungkin saya langsung bahas yang besar, kitab besar. Paling tidak ini sebagai apa? Fondasi agar kita paham akidah. Sana ada kitab, ya, Tohawiyah, akidah Tohawiyah, ada akidah Wasatiyah, ada yang kitab-kitab yang lain bersumber dari Al-Quran dan Sunnah sangat banyak. Namun ini sebagai permulaan kita memahami akidah. InsyaAllah mudah-mudahan Allah berikan kita semua petunjuk dan keteguhan di atas agama ini. Amin ya rabbal alamin. Karena waktu sudah masuk ke Isya, maka saya tutup kajian kita ini. Apabila ada yang bertanya, silakan nanti di luar forum, silakan datang ke saya, ya, karena waktu yang sempit, ya, waktunya cuma mentok sampai Isya saja kita diberikan ini. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.